Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Mardika. Salam budaya, berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Pusaka Bumi Peker. Tentunya masih membahas seputaran budaya Jawa, khususnya Tosan Aji Pusaka. Kali ini ada dua bintang tamu, ada dua narasumber yang akan kita tanya-tanyai seputar Tosan Aji. Temanya kali ini kita membahas seputaran keris dan Tosan Aji. Kemarin ada pemirsa yang tanya, mungkin ini nanti bisa dijawab Mas Paisu atau Mas Agung. Oke, saderengipun kok kelupaan. Mas Paisu, pripun kabare? Sehat nggih? Alah bongko karo si mau. Sehat. Mas Agung, Sami kata sendiri Mas. Muga-muga kabeh sehat. Semua pemirsa juga sehat. Kan nggak perlu dinis-dinis toh, Bro. Nggak perlu dinis-dinis. Wong-wonge dhewe ya. Dan hari ini menyambung lagi tadi, ada pemirsa yang bertanya ini tentang keris, Mas Paisu. Mas Agung juga, siapa yang mau jawab terserah nanti. Menanyakan hal yang lebih detail tentang Tosan Aji atau keris itu sendiri. Bagian-bagian dari keris dan maknanya. Makna secara yang terlihat ataupun makna yang tidak terlihat. Bukan nilai-nilai di dalam Filosofi itu ya, sendiri. Akeh Mas. Ya kemarin kan Mas Paisu sempat membahas itu yang kemarin dari gonjo, dari kembang kacang, dari luk dan sebagainya. Mungkin bisa ya beberapa atau semuanya nggak apa-apa deh. Beberapa aja itu tidak membutuhkan waktu. Nggak cukup. Waktunya tidak cukup Tidak untuk cukup sehari-hari. waktunya. Betul. Karena untuk hanya menjabarkan satu rician saja, termasuk kayak tikelalis tok wae. Itu nanti akan mengembang, akan melebar kemana-mana. Karena itu attitude. Satu rician itu satu perlakuan atau satu etikat kita dalam berkehidupan sehari-hari. Itu tidak akan cukup dijabarkan hanya dalam 1 jam. Makanya ini untuk dijabarkan secara keseluruhannya itu tidak bisa, kecuali secara global. Kalau secara global itu sudah ada di Google, Pak. Di Google sudah ada. Yo, di kalau kita Primbon jangan sampai sama dengan Lama Google itu kan paling nanti ya ujung-ujungnya dongeng dan Sama nggak seneng dongeng kok saja. Anu Mas, lek tak amati ya enak di sini Google, cuma lek ning Google itu justru malah makna dari rincian itu bukan ke ranah spiritual, bukan nilai-nilai spiritual, ya, justru malah cenderung ke material. Ya. Aku seperti itu, nilai material. Dodolan maksudnya. Bukan. Seperti contoh gampangannya gini loh, bukan dodolan. Kalau keris brojol, kan ini di brojol nih. Angen-angen di brojol rezeki. Kados otane gathuk. Berarti kan menunjukkan tetap wilayah yang materi teman. Nah, gini mawon. Karena di sini budaya keris ya. Kula cabut keris tunggal. Kula tanggepne brojol meneh. Rincianipun. Milih ngawur lah. Gitu mawon. Alah ya brojol, panek riciane. Aku rasa nyawang kerise. Nyawang rongkone wis konangan lah wis. Wis brojol ki ora apa-apa lho Yan. Riciane sing lakone komplit. Niki sing iki. Wah, niki komplit nek niki. Nah, jalan kita. Enggak, anu ke kerutan kekakean niku kesuwen. Brojol sing sepele ngono ben dadi sepolo iki. Ora apa-apa iki ae. Iki Ora apa-apa iki ae. Oke. Sing pengin mbok takoki opone? Ricikan sing endi? Apa loke? Apa ricikane? Dari dasar mawon. Nek kula niku belajar dari dasar. Dari dasar niku berarti kan ismisor lah. Saking niki paling ngandhap ya Mbak namine apa dhewe gonjo ngene. Gonjo.
Ngisor Apa dhewe sak peksi, dereng Mas. peksi? Hmm. Oh, Iya peksi. peksi. Nah, dari peksi niku sendiri, Nek opsi saya mah nggak seperti itu. pripun? Pasti pemirsa apa dulur-dulur kabeh kuwi pengen ngeteni lo. Lo mawon berarti. Iya, Oh, malah neng lo siap. jadiku. Lo Nggih, songo, Ciro lupat mau 6 tulu lo songo ta kuwi. lo songo. Lo songo. Apa Monggo, makna dari filosofinya lo monggo songo? dibabar. Lo songo filosofinya sesuai Jadi dengan kita nggak usah kerjaan karena recian itu untuk saat ini kan banyak sekali tuh nih. Lo songo dengan recian genap. Ya, Hmm. Pak Gung. Enek sogokan genep, enek kembang kacang, enek Rondo. jalen, lah neng duri jalen enek jenggot, enek rondo nunut, geneng dan lain ini genep. Jadi luk songo dengan titian genep dan tidak bisa disebut dengan panimbal. Nek panimbal kan nggak enek geneng, nggak enek rondo nunut, nggih. nggak enek Jenggot. gitu. Jadi ki konkret nek untuk Genjabarno filosofi dari itu konkret sekali. Koyoke neng luk se. Ya, iso Luk kok. 9 itu filosofinya apa? Ya, kemudian kersane saged ningali sedaya lo 9 nggih. Jom ini. Mas sunggih nggih. Oke. Pon, lo 9 apa Mas Paisu? Luk songo itu ada cerita sedikit. Mbah Yut kula didiren apa timbang kowe kesel. Nggih. Mbah Yut kula dulu itu pernah manti-manti atau apa? Ngekei pawiling. Salah satu syarat sahnya penjamas atau tukang marangi Mas Agung itu kedah kagungan atau kegah harus mempunyai keris yang berluk 9. Hmm. Otomatis juga harus punya luk 7, luk 5, luk 3 dan lain-lain. Hmm. Jadi finishnya kowe oleh marangi, kowe oleh ngedusi keris, oleh jamas itu sak paripurna kowe kudu duwe keris luk Luk 9. songo. Songo. Hmm. Dan aku waktu itu ora takon. 3 dina aku baru takon. Kong, lah nyapa? Hmm. Kok aku kudu duwe keris luk 9? Hmm. Aku iso ngedusi keris. Lah, mamongko aku sadurunge duwe keris luk 9 kok jamas aku marangi wis iso kok. Guyu, Bang. Data sepakatan. Ternyata dalam luk 9 itu luk nek menurut mbahku itu luk sampurno, kesampurnan. Ya, Jadi filosofinya luk 9 itu mencapai tahapan kesampurnaan. Ojo sok gampang kowe ngresiki barang liyan lek awakmu urung resik. hmm. Ojo medu liyan lek awakmu cek patut dipaidu. Lah aku meneng terusan. Lah aku iki cek umur sak ngono lho Mas, cek Hmm. cek SMP lah waktu itu. Nyunyu lah. Cek SMP. Masih terlalu banyak kekurangan dan bukan hanya untuk dipaidu. Cek layak banget saya dipaidu. Akhirnya aku mutung. Ora ngubah keris ngono. Berarti aku ora Raden Bakri kok. Iki anu, mlayu teko pitakonanmu le, ngono berarti. Lah takon kan takon dulu. Cuman dalam endingnya kan secara nggak langsung beliau melarang saya untuk Iya. menjamas keris. Terus intinya seperti ini, tanpa saya bercerita panjang lebar masalah kehidupan saya menjamas keris itu sendiri, kita kembali lagi ke menu utama, luk songo, luk kasampurnan. Nah, terus kayaknya saya nggak perlu menjabarkan cara detail dan lain-lain. Kata saya kayak Mas Agung sendiri pasti tahu, pasti ngerti songo itu apa sih? Filosofi dari songo Iya. menurut Pak Mujahid itu sendiri apa? Nek menurut Mas Agung pripun? Ya iki terkait masalah keris luk songo. Ya sebenarnya aku juga sependapat kan, dengan pendapat Mas Bayu bahwasanya luk songo niku luk pungkasan Pendapat Mbah, Mas. pendapat Mbah. Jadi luk kasampurnan bagi seorang yang mempunyai sebuah profesi. Gitu. Jadi lek aku memaknai sendiri itu tidak hanya pada orang yang sebagai Penjamas. penjamas atau pewarang, Tapi bisa untuk profesi yang lain. Laku. Ya, iya itu. Juga. Jadi ketika seperti contoh Mas, seperti contoh ya, seperti contoh kayak saya sendiri, berarti saya
saya ibaratnya berprofesi sebagai tukang ukir, ya, seperti itu, tukang ukir. Nah, kalau saya itu dikaitkan dengan keris Luk 9 ya Mas ya. Iya. Kalau saya itu belum mempunyai Luk Songo itu tadi secara simbolis, tapi secara spiritual, Oh iya iya. gitu loh. Bahasanya lu enak toh. Iya, iya. Bahasanya lu enak deh. Secara spiritual sebenarnya itu pemantapan atau pematangan secara mental. Nah, itu loh. Jadi kalau kita sudah mental mateng, disimbolkan dengan keris Luk 9, akhirnya ketika saya itu berprofesi sebagai tukang ukir, nantinya kedepannya itu kita tidak terhalang oleh hal-hal yang ada di dalam diri kita. Satu contoh, aku urung duwe Luk Songo ibaratnya secara simbol ataupun secara mentalitas mentalku urung kuat. Akhirnya ketika kita ngukir deng, ternyata enek wong sing nyeneni aku, memaki-maki diri saya, maido lah. Karena mental saya durung kuat. Akhirnya kan aku kan mutung. Siji, apapun ceklek ataupun justru aku emosiku memuncak. Nah, akhirnya disempurnakanlah lek bahasane bahine Mas Paisumang, kudu duwe Luk Songo, kudu sadurunge jamas. Kowe kudu tok jamas awakmu sik. Kudu jangkep dhisik. Ya, kudu jangkep. Iku. Jadi apapun profesinya. Berarti mental itu terbentuknya dari skill yang ditempa itu tadi untuk membentuk sebuah profesi sampai benar-benar menguasai dan juga siap secara luar dalam. Di luar dalam. Makanya profesi apapun sebenarnya kan cuma sebagai simbol 9. Seprofesi apapun kalau itu tanpa didasari dengan mentalitas yang kuat, ya mentalitas yang kuat kan pasti didorong dengan spiritual. Tidak mungkin tanpa spiritual. Akhirnya kalau tanpa didorong itu, nanti akan di tengah perjalanan akan banyak halangan. Ya, walaupun mentalnya kuat pun tetap banyak halangan, Mas. Ini cara menyikapinya. Iya. Gitu loh. Bahasa Inggrisnya kayak nutupi Kan babakan songo. Ya gitu ya. Lek salah sijine kuwi buka ora mbok tutupi, kuwi dipaidu wong. Waktu ngukir tang ngene. Garapan koyo taek. Dadak gayane ngene-ngene. Kowe kok kobong atimu kok asu aku lho iso nggarap apik ngono ki to intine. Penak lek kurang ngene asu ngene tok penak. Raimu iki apa aku jale. Dipidana kowe. Dipidana. Ya. Berarti Luk 9 itu adalah sebuah kesempurnaan yang wajib dilengkapi oleh setiap apapun profesinya. Itu hanya Luk 9 loh Mas. Itu nanti belum dari awal tadi Mas Bayu ngomong Luk 9 dengan rincian genep. Nah, itu rincian genep. Luk 9 itu tadi padahal melambangkan kesempurnaan gitu. Terus ketambahan rincian genep pisan itu. Makanya kita harus menjaga dulu. Sebelum kita lari ke rincian. Makanya sebelum ke Luk 9. Luk 9 sebelum rincian genap itu ada Luk 9 tapi dengan gandik lugas. Gandik lugas. Jadi polos, nggak ada ricikan apapun, sama persis seperti brojol. Koyo buto ijo. Itu banyak lagi yang Luk 9 itu tanpa ada ricikan apa-apa. Tapi Luknya songo itu harus mengualitaskan babakan songo itu dulu. Baru rician. Jangan rician dulu. Makanya kayak brojol. Nanti kalau tergantung para sederek ingkang badhe napa namanya badhe ricikan iki apa artine, sogokan iki apa, kembang kacang monggo jenengan. Maksudnya sesuai profesi tadi deh. Yang apa ya simbolnya tadi dari keris Luk 9 itu bertahap dari gandek lugas. Misalkan nanti ketambahan geneng dulu, ketambahan kembang kacang,